Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Markus 6 ayat 48. Firman Tuhan mengatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Kisah ini merupakan potongan dari peristiwa yang kita kenal sebagai Yesus berjalan di atas air. Firman Tuhan mengatakan, ketika ia, yaitu Yesus, melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Satu bukti kasih Tuhan yang tidak bisa kita abaikan, yaitu betapa ia mau datang menghampiri kita ketika kita ada dalam situasi yang payah. Seberapa payahnya kehidupan kita saat ini yang sedang kita jalani. Ada yang payah karena tekanan ekonomi, dilanda banyak kebutuhan, kewajiban, dan tanggungan yang semua minta didahulukan. Ada yang payah karena kesehatan yang tidak kunjung membaik. Sudah sekian waktu mengalami sakit tertentu, tapi tidak segera sembuh. Ada yang payah karena masalah keluarga yang seperti tidak pernah berhenti. Kemarin ada yang sharing suaminya marah-marah karena sudah disediakan makanan, tapi minta dimasakkan lagi makanan yang baru. Padahal makanan masih banyak yang siap untuk dimakan. Akhirnya karena hal makanan tersebut terucaplah kata cerai, istri yang tidak berguna, dan sebagainya. Pergumulan hidup apa yang saat ini sedang membuat Anda payah? Payah artinya lelah, capek, dan jenuh karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Hari ini terimalah kabar baik bahwa Yesus mau datang kepada kita untuk menolong kita, dihampirinya kita, dan dikuatkannya kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Saat itu untuk menolong murid-murid yang dalam kesusahan karena terjebak gelombang laut, ia melakukan keajaiban dengan berjalan di atas air. Jangan takut, kondisi hidup kita bisa jadi hari ini berantakan dan kacau tidak beraturan, tapi dia sanggup melakukan keajaiban dan mujizat di luar kemampuan berpikir kita. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Diulurkan tangannya untuk menolong kita, disediakannya bahu untuk menampung air mata kita, dan dipeluknya kita untuk menerima kita dari kondisi ketertolakan. Jangan menyerah dalam doa kita. Jangan putus asa dalam penantian kita, dan jangan lemah dalam iman kita kepadanya. Doa kita tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita tidak akan pernah menjadi kecewa. Dia bukan Tuhan yang cuma duduk di tahta, seperti raja yang menunggu setoran upeti atau setoran pajak, lalu menghukum bila rakyatnya bersalah. Dia adalah Tuhan yang memang duduk di tahta, tapi dia juga raja dan Tuhan yang rela meninggalkan tahtanya untuk menghampiri kita ketika kita berseru dalam doa kita. Sekalipun kita berdoa dengan diam dalam hati yang paling dalam, tapi gemah doa kita akan terdengar keras di kerajaan sorga. Doa dengan hati yang tulus akan menggerakkan Tuhan untuk datang pada kita, mendekati, menolong, dan memulihkan hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa yang kami sembah, yang kami kasih di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ini kami. Hari ini kami datang kepadamu dengan kondisi kami yang sedang payah, Tuhan. Payah karena begitu banyak, begitu berat tekanan hidup yang harus kami alami, yang harus kami hadapi, yang harus kami selesaikan. Tapi kami mau datang kepadamu karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau yang sanggup melepaskan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Kepadamu Tuhan kami percaya.
Kepadamu Tuhan kami berharap, kepadamu ya Tuhan kami menaruh iman kami, dan kami yakin Engkau Tuhan yang tidak akan tinggal diam. Kau pasti datang kepada kami, mendekati kami, memeluk kami, mengulurkan tanganmu kepada kami, dan mengangkat kami dari jurang kehancuran menuju pada kehidupan yang dipulihkan. Kami percaya itu Tuhan. Kami yakin pertolonganmu masih ada dan pasti ada bagi kami. Mujizatmu masih disediakan bagi kami. Kebaikanmu masih dilimpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai hari ini dengan yakin dan percaya bahwa setiap hidup kami yang payah, Tuhan akan jadikan, Tuhan akan ubahkan menjadi kehidupan yang dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kami siap melangkah, kami siap berjalan mulai pagi sampai malam, dan percaya penyertaan-Mu akan selalu bersama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berjalan sepanjang hari ini. Percaya kehidupan kita yang payah akan diubahkan menjadi berkemenangan. Salam dari saya, Oki Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.